Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah, yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Serambi Ramadan PDI Perjuangan. Dalam acara Ngaji Api Islam Bung Karno, selama bulan suci Ramadan kita akan ngaji pemikiran keislaman Putra Sang Fajar, Bapak Proklamator Bangsa, dan juga sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno, yakni jas merah. Jangan sekali-kali tinggalkan sejarah. Bung Karno adalah tokoh muslim yang tidak hanya diakui oleh warga Indonesia saja, tetapi juga seluruh dunia. Melalui pemikiran keislamannya, Bung Karno mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir dan juga penghargaan terhormat dari Vatikan. Dalam berbagai kesempatannya, Bung Karno selalu menggelorakan pentingnya api keislaman. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan api Islam itu? Nah, kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yakni narasumber kita pertama adalah Zuhairi Misrawi, Ketua Baitul Muslimin Indonesia, Bidang Hubungan Antar Agama. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, narasumber kita yang kedua adalah Dino Brasko, Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum, Mas Dino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama puasa. Iya, alhamdulillah banget ya, Gus. Semoga puasa kita itu berkah. Sehat lahir dan batin. Tetapi supaya juga pikiran kita sehat, kita akan ngaji api Islam Bung Karno selama bulan Ramadan ini. Iya, alhamdulillah ya, Gus ya. Nah, Gus, terkait dengan pemikiran keislaman Bung Karno nih, sebenarnya api keislaman Bung Karno itu apa sih, Gus? Ya, kalau kita melihat pemikiran Bung Karno tentang keislaman, maka dapat dirumuskan pada api Islam. Nah, ini sesuatu yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Karena kita tahu bahwa mayoritas umat beragama di negeri ini adalah Islam, dan Bung Karno adalah seorang Muslim sejati. Belajar Islam dari Haji Umar Said Cokroaminoto dan Kiai Ahmad Dahlan. Dan dalam perjalanannya Bung Karno juga dialog dengan Hasan dari Persis, kemudian bersahabat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Bahkan konon katanya Bung Karno juga pernah mondok di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Ini sosok yang sangat keramat ya. Kayak Ahmad Dahlan, Hadratus Hasyim Asy'ari, lalu Bung Karno. Mereka yang belajar dari Syekhona Khalil Bangkalan kemudian akan menjadi tokoh besar di publik ini. Lalu juga Bung Karno bersahabat dengan tokoh-tokoh NU ya, Bawah Hasbullah, Kiai Saifuddin Zuhri, lalu kemudian Kiai Hitam Khalid. Nah, dari pergaulan yang begitu besar itu, lalu kemudian bacaan Bung Karno yang sangat luar biasa terhadap hazan Islam, maka Bung Karno merumuskan pikirannya tentang keislaman itu api Islam. Oh, api Islam. Nah, berarti mulainya di situ ya? Iya, dirumuskan oleh Bung Karno. Karena terutama ketika Bung Karno diasingkan di ND, di Flores, Bung Karno melakukan surat menyurat dengan Hasan, lalu kemudian terus mengklistar. Bung Karno melakukan permenungan, refleksi dan istihad. Nah, api Islam Bung Karno itu apa? Api Islam Bung Karno itu secara sederhana bahwa
kita umat Islam itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sesuatu yang kita kenal semua. Nah, tetapi bagaimana sesungguhnya Bung Karno itu memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi? Nah, Bung Karno memahami bahwa Al-Quran itu adalah sumber, adalah way of life, adalah jalan hidup kita. Nah, sebagai jalan hidup kita apa? Yang kata Bung Karno adalah jalan hidup di mana kita sesungguhnya dapat menemukan nilai-nilai dan dapat menjadikan jiwa kita itu bahagia. Jiwa kita itu bergelora, bersemangat. Dan kata Bung Karno bahwa Al-Quran itu sumber kebenaran, sumber kesucian, sumber kekuatan. Nah, kita ini kata Bung Karno beruntung sekali karena ayat yang pertama kali turun itu Iqra. Yaitu bacalah. Artinya apa? Artinya itu bahwa kita umat Islam beruntung mempunyai kitab suci yaitu Al-Quranul Karim. Dan kalau kita membaca kitab suci itu maka kita akan menemukan apinya Islam. Yang kata Bung Karno apa? Apinya Islam itu adalah Islam is religion of peace. Islam adalah sebagai agama yang mendorong kita pada kedamaian. Nah, agama sebagai religion of peace atau dinus salam, kita mendengar di suasana Ramadan ini banyak lagu-lagu yang dinus salam, Islam sebagai agama damai. Itu adalah api Islam yang dimaksud oleh Bung Karno. Karena banyak sekali orientalis mengatakan karena melihat sejarah Islam di Timur Tengah di mana penuh konflik, penuh perang, lalu kemudian orang-orang Barat memahami Islam adalah agama pedang, agama perang. Nah, Bung Karno mengatakan Islam itu adalah agama damai. Islam is religion of peace, dinus salam. Dan oleh karena itu, kalau kita Iqra Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan pesan-pesan di mana kedamaian itu harus betul-betul diwujudkan di muka bumi ini. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa in janahu lisilmi fajnalah. Kalau kalian diajak untuk berdamai maka berdamai. Ayat ini berbicara tentang suatu perang sekalipun. Dalam perang sekalipun Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwa utamakan damai. Berperang hanya diperbolehkan kalau kita diperangi, kalau kita dizalimi. Selain itu tidak bisa kita. Dan itulah api Islam yang disebut oleh Bung Karno, membaca Al-Quran dan mengambil maknanya. Ini sama dengan ajaran Wali Songo dalam Tombo Ati. Kan salah satu obat hati adalah membaca Al-Quran dan menyelami maknanya. Nah, yang kedua, api Islam Bung Karno itu adalah bagaimana menyelami sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini penting sekali karena kita ini kata Bung Karno beruntung mempunyai sosok Nabi Agung yang menjadi inspirasi. Bung Karno selalu mengatakan perjuangan saya ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah. Bung Karno ingin Rasulullah menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan masyarakat Madinah, masyarakat yang berperadaban. Maka kata Bung Karno, ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah dan membangun masyarakat Madinah, itu kata Bung Karno itu adalah sebuah proses bagaimana membangun peradaban. Maka ada satu ayat yang selalu Bung Karno katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Rasulullah ketika dizalimi di Mekah, Rasulullah hijrah, melakukan migrasi ke Madinah. Itu istihadnya Rasulullah bahwa untuk membangun sebuah masyarakat kita tidak bisa hanya berpangku tangan berdiam diri. Kita harus melakukan sesuatu. Maka ini ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat yang saya sering pelajari di Universitas Al-Azhar. Saya di dalam kitab-kitab, dalam ceramah-ceramah Bung Karno, mungkin ini Bung Karno terinspirasi dari sosok Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa seolah Bung Karno mengatakan kita umat Islam Indonesia tidak bisa berpangku tangan. Kalau kita ingin merdeka,
kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita ingin maju, kita harus melakukan sesuatu. Maka kata Bung Karno, Islam is a progress. Islam adalah kemajuan. Islam berkemajuan. Karena Bung Karno banyak belajar ngaji dari Kiai Ahmad Dahlan pada masa mudanya dan Haji Umar Said Minoto tadi itu, maka Bung Karno terinspirasi ide-ide kemajuan dari Kiai Ahmad Dahlan itu. Jadi berbekal Al-Quran dan Sunnah, umat Islam itu tidak boleh terbelakang. Umat Islam tidak boleh dijajah. Umat Islam harus menjadi bagian dari yang terpenting dalam membangun peradaban dunia. Maka oleh karena itu Bung Karno menggunakan api Islam itu sebagai bagian dari membangun peradaban Indonesia sehingga Indonesia itu merdeka. Ingat, tulisan Bung Karno yang pertama 1926, Islamisme, Nasionalisme dan Marxisme itu ditulis tahun 1926. Jadi jauh sekali. Itu bersamaan dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, NU baru berdiri, tapi Bung Karno sudah merumuskan visi keislaman. Bagaimana keislaman yang membangun kebangsaan, bagaimana keislaman yang mempunyai keberpihakan terhadap wong cilik. Jadi saya kalau bicara Bung Karno memang begitu banyak inspirasi yang dapat kita gali dari Bung Karno. Islam dan juga negara itu seimbang ya, Bung Karno menyelaraskan itu. Betul, karena Islam dan negara dalam visi Bung Karno itu adalah Islam yang membawa kemaslahatan umum, kemaslahatan publik dalam bahasa agama adalah al-masalah ammah. Maka kemudian kalau kita lihat Pancasila Bung Karno itu kan gotong royong, bahwa Indonesia ini kita bangun bersama, kita merdekakan bersama, dan mari kita jadikan Indonesia sebagai negeri yang bermartabat, berdaulat, negeri yang maju, gemari Palau Jinawi, dan visinya adalah visi kebersamaan. Maka api Islam itu sesungguhnya menurut Bung Karno adalah umat Islam harus menjadi motor terbesar di Indonesia dan di dunia. Sangat menarik banget, Gus. Saya mau ke Mas Dino terkait dengan apa yang dimaksud dengan api Islam itu, Mas, dari perspektif Nahdlatul Ulama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan saya berbahagia sekali bisa menemani atau bersama pujaan kita semua intelektual muda yang luar biasa, Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Dan terkait dengan tema bahwa api Islam Bung Karno ini mengingatkan saya kepada ucapan penggerak NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saat itu beliau mengatakan bahwa mati hidup untuk Allah bersama Bung Karno. Era itu adalah sebuah era yang bagaimana Bung Karno ya, sosok proklamator bangsa ini yang berjuang demi bangsa dan negara dengan segala pengorbanannya, dipuja-puja ya. Beliau sampai dikatakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, orang yang berjuang untuk Allah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa api Islam Bung Karno itu adalah sesuatu yang sangat original dari pemikiran Bung Karno, dari refleksi, dari evaluasi ya, katakanlah kehidupan beliau di ND. Kita tahu beliau dibuang dan diasingkan oleh kolonial saat itu. Merumuskan apa yang kita sebut sebagai api Islam ya. Bagaimana Islam itu dimaknai sebagai sebuah kemajuan, sebagaimana dipaparkan Gusmis, Islam is progress. Islam adalah kemajuan. Kita baca di bukunya di bawah bendera revolusi, bagaimana Bung Karno ingin umat Islam ini berpikir jauh, maju ke depan ya, 100 tahun, 1000 tahun. Jangan sampai kita terlena atau terbuai dengan Islam glory namanya, kalau bahasa Bung Karno itu kejayaan masa lalu, tapi Islam harus menatap masa depan. Nah, contohnya apa di tulisan Bung Karno itu? Bahwa kita hidup bukan di era masyarakat onta, ya, kita di masyarakat pesawat, Gus. Jadi saat ini mungkin di kalangan milenial adalah kita hidup di era digital, Gus, di era algoritma yang kata Yuval Noah Harari adalah kita berhadapan dengan basis teknologi, terus artificial intelligence dan
bagaimana kita, terutama umat Islam, menghadapi tantangan-tantangan zaman. Nanti Gusmis banyaklah bisa menceritakan tantangan umat Islam, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan api Islam Bung Karno adalah bagaimana Islam itu dimanai apinya, bukan abunya ya. Dalam Al-Quran kan sering kita lantunkan ya di musola, di masjid oleh orang-orang tua kita yang ngaji, terutama juga di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Jadi, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Itu diterjemahkan oleh Bung Karno, ya tadi diambil apinya, spiritnya menjadi, jangan sampai kita hidup nyaman. Kenyamanan-kenyamanan yang melenakan kita harus bangkit. Kita harus menjadi umat Islam yang sebagaimana dipaparkan Gusmis tadi menjadi motor penggerak. Salah satunya adalah Bung Karno itu punya ide bikin Istiqlal, Masjid Istiqlal itu kan satu kode tanda bahwa Bung Karno itu cinta Islam, cinta umat Islam, dan ingin mengatakan bahwa perjuangan umat Islam di Indonesia ini sangat tinggi, sangat besar ya, maka dibuatlah Istiqlal ya. Kemerdekaan, jadi masjid kemerdekaan gitu. Nanti kita banyak discuss lagi. Ya, Gus, terkait dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah tadi yang Gus sebutkan tadi, itu apa kaitannya sih dengan pentingnya menjaga api Islam ala Bung Karno itu? Iya, karena apa tadi Gustino menyampaikan, ada banyak orang, sebagian orang yang mengambil Islam dari Al-Quran dan Sunnah itu abunya. Oh ya. Ya, maksudnya ampasnya bahwa aja ya, ampasnya seperti yang kita lihat ya. Kita lihat fenomena sekarang ada kasus bom di Makassar. Lalu kemudian yang di Mabes Polri dan banyak peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi. Ada sebagian dari umat Islam yang memahami agama itu untuk tujuan menebarkan kekerasan, untuk tujuan merongrong ideologi bangsa, untuk tujuan terorisme. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Padahal kita mempunyai Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana Bung Karno belajar Al-Quran itu kan menarik sekali. Pada zaman itu belum ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, adanya dalam terjemahan bahasa Inggris. Nah, Bung Karno belajar terjemahan dari Yusuf Ali itu. Nah, oleh karena itu pada tahun 65 atau 66 pertama kali Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia memerintahkan supaya kita mempunyai terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kata Bung Karno, umat Islam ini tidak akan bisa bangkit kalau tidak bisa memahami api Islam dari Al-Quranul Karim. Berarti terjemahan itu tuh awalnya dari situ ketika iya, karena Bung Karno karena Bung Karno belajar Al-Quran kan dari terjemahannya Yusuf Ali. Yusuf Ali. Dan Bung Karno terinspirasi. Dan ini sama dengan Nurholis Majid Cak Nur mengatakan, saya kalau membaca Al-Quran terjemahan bahasa Inggris Yusuf Ali, itu Al-Quran indah, terlihat apinya Islam, mengajak kita berdamai. Misalnya ada salah satu ayat yang kita mungkin di dalam Al-Quran mendapatkan pesan bahwa laisu sawa min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa yasjudun. Tidak semua sama di antara orang-orang ahli kitab Yahudi dan Kristen itu. Ada yang membaca Al-Quran, kitab suci mereka di malam hari, dan mereka bersujud, dan mereka adalah orang-orang soleh. Bagaimana Al-Quran memberikan apresiasi terhadap umat Kristiani dan umat Yahudi pada masa itu, pada masa itu. Dan ini yang ini apinya Islam. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini adalah toleransi umat beragama. Indonesia ini adalah negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Ada begitu banyak suku, begitu banyak bahasa, begitu banyak agama, dan kita harus meniru bagaimana Al-Quran memberikan apresiasi terhadap umat agama yang lain. Kira-kira kata Bung Karno yang mengatakan, kalau kita paham apinya Islam, kita merasa tidak terganggu ketika kita bersama dengan orang Hindu, kita bersama dengan orang Buddha, kita bersama dengan orang Konghucu, bersama dengan aliran-aliran kepercayaan yang sudah tumbuh subur di negeri ini. Maka pada waktu itu tahun 65
Bung Karno sangat bergembira. Bung Karno ketika terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia pada waktu itu, Bung Karno, kita telah menorehkan tonggak sejarah, berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, dan Bung Karno meminta kepada kita semua untuk menggali apinya Islam dari Al-Quran itu. Jadi Bung Karno mengajak kita untuk bagaimana Al-Quran dijadikan pedoman hidup yang dapat membangkitkan semangat, semangat untuk bagaimana kita lebih tenang hidupnya, bagaimana Indonesia ini maju, bagaimana hubungan di antara umat beragama, warga kita ini toleran, tidak ada aksi kekerasan, tidak ada hoax, tidak ada kebencian. Nah, kalau kita berhasil menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi kehidupan, maka sebenarnya kita sudah memahami apinya Islam. Apinya Islam. Islam. Saya merinding, Gus. Apinya Islam Bung Karno ternyata pada saat itu tuh sangat menggelorakan gitu, sangat pentingnya Bung Karno menggelorakan terkait dengan api Islamnya itu. Iya, karena tadi seperti kataku, nanti Kusnu bisa menjelaskan. Pemikiran Bung Karno ini genuine, otentik, orisinil, dan karena itu Bung Karno dihormati oleh tokoh NU. Tokoh setiap di Muhammadiyah, Bung Karno punya sahabat di NU tadi, kayak Wahab Hasbullah, kayak Iksan Khalid, kayak Saifuddin Suri, sangat dihormati oleh tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah karena Bung Karno seorang alim, seorang ulama, mengerti Islam, belajar Islam, dan menjadikan Islam itu sebagai inspirasi bagi bangsa. Maka di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, kita menemukan begitu banyak pemikiran keislaman Bung Karno yang akan kita bedah dalam ngaji Api Islam Bung Karno ini, supaya kita sekali lagi tadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwa saya kedatangan tamu Sinta dari Amerika, dari Eropa, dan dari Timur Tengah. Mereka silaturahim ke pesantren, ke ormas-ormas, bertemu cendekiawan. Mereka bertanya, Zuhairi, kenapa Islam Indonesia ini sangat khas? Saya bilang bahwa ya kita beruntung mempunyai ulama, ya di NU, di Muhammadiyah, tetapi kita juga mempunyai sosok proklamator, putra sang fajar, Bung Karno, pendiri bangsa, yang mewarnai cara pandang kita, cara pandang keislaman kita. Apa yang saya dan kawan-kawan itu kalau mau dirumuskan, pemikiran keislaman Bung Karno itu apa? Yaitu Islam Nusantara berkemajuan. Kemajuan antara NU dan Muhammadiyah disatukan. Karena pikiran Bung Karno itu adalah sintesa yang kita sebut adalah istihad. Istihad Bung Karno adalah api Islam ini yang sangat luar biasa, yang harus terus kita gaungkan dalam suasana Ramadan dan bulan-bulan yang lain, sehingga kita sebagai umat Islam itu tidak minder. Apalagi kita sebagai umat yang secara kuantitas jumlahnya terbesar. Walaupun Bung Karno mengatakan, wahai wargaku, di Indonesia tidak ada mayoritas minoritas. Wahai umat Kristiani, jangan mau kalau disebut dengan minoritas. Kita semua setara. Tetapi kita umat Islam harus menjadi motor penggerak perubahan di negeri ini dengan api Islam. Nah, saya mau ke Mas Dino terkait dengan bagaimana caranya api Islam ini kembali digelorakan pada konteks hari ini. Kan kita tahu bahwa begitu banyaknya hoaks, ujaran kebencian, terus kasus yang kemarin baru saja terjadi yakni bom bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh menggelorakan kembali api keislaman? Baik, sahabat Villa dan teman-teman milenial di seluruh penjuru tanah air, Bung Karno ini kan sosok waktu itu kalau kita membaca lebih detail, itu anak muda era itu yang katakanlah di antara para aktivis, di antara para pejuang bangsa yang paling muda di Bandung waktu itu. Artinya tokoh muda yang harus kita kenal. Kemudian jadi proklamator, orang yang memerdekakan bangsa. Nah, anak-anak muda ya, kalangan milenial harus mengenal. Nah, bagaimana kita mengenalkan Bung Karno di era kekinian? Ini salah satunya adalah lewat medsos. Jadi kita gelorakan kembali ya,
pikiran-pikiran Bung Karno terkait dengan kecintaan beliau terhadap ulama, sebagaimana dikatakan oleh Gusmis, kecintaan beliau terhadap tradisi tadi ya, basis-basis Nusantara. Jadi ada anggapan bahwa sekarang ini kan era orang ini lebih condong suka kepada budaya asing. Ya kan? Nah, ini anak-anak muda sekarang ini harus kembali kepada tradisi Nusantara sambil menyerap juga katakanlah ide-ide pikiran dari luar negeri. Nah, api Islam Bung Karno ingin mengatakan bahwa Islam itu harus dimaknai sebagai kemajuan. Ya, kemajuan itu adalah nilai yang harus menjadi energi dari anak muda, bahasa sekarang tadi. Apa namanya, Gus? Inovatif, kreatif, ya, kolaborasi ya. Karena tantangan zaman hari ini kan bagaimana anak muda ini jangan sampai juga merasa kemudian bisa katakanlah merumuskan hidupnya tanpa role model. Nah, Bung Karno ini role model, panutan umat Islam, panutan warga bangsa. Dan tantangan kita hari ini anak muda, kasus terorisme di Makassar dan di Mabes Polri menjadi pelajaran anak-anak muda untuk agar lebih mengenal Bung Karno di media sosial dan bergurulah kepada contohnya Gusmis tentang bagaimana menjadi anak muda yang progresif ya, anak muda yang berpikir maju di era global hari ini. Itu. Gus, terakhir nih, terkait dengan tantangan apa sih yang harus tantangan apa sih yang dihadapi umat Islam saat ini? Ya, tantangannya umat Islam saat ini kan fragile ya, mudah marah, mudah berkonflik, tidak terbiasa berbeda dengan gagasan, ya, banyak tersebar hoax di mana-mana. Maka seperti yang dikatakan tadi, kalau kita belajar di Bung Karno banyak membaca. Terutama membaca kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena saya yakin kok kalau kita betul-betul belajar Islam dari mata airnya, dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan semakin nyaman beragama, semakin nyaman berislam. Bahwa tadi itu berislam itu harus kreatif, inovatif, kolaboratif, ya kan? Yakin bahwa kata Bung Karno, Allah itu mencintai negeri ini. Allah tidak akan pernah meninggalkan negeri ini. Gusti Orasari. Allah tidak akan pernah diam melihat Indonesia ini. Karena Allah, kita yakin Allah akan memberikan takdir terbaiknya bagi Indonesia. Tugas kita adalah memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia. Maka seluruh kehidupan Bung Karno adalah pengabdian bagi Indonesia. Pengabdian bagi Indonesia yang sangat luar biasa itu yang kemudian menjadikan negeri ini seperti sekarang. Ya, jadi kita alhamdulillah di negeri ini walaupun ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, kita bersatu melawan terorisme. Kita bersatu melawan hoax. Kita bersatu untuk mengentaskan kemiskinan. Kita bersatu untuk mengatasi problem korupsi di negeri ini. Nah, berbekal api Islam, insya Allah kita akan melihat masa depan yang lebih cerah, masa depan yang penuh harapan. Nah, Bung Karno sudah meletakkan fondasi dan dasarnya. Tugas kita adalah melanjutkan dan mengisi supaya Islam Indonesia itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membawa kedamaian, Islam yang membawa pada kemajuan. Dan Bung Karno mengatakan bahwa kunci untuk kemajuan sebuah bangsa adalah ilmu pengetahuan, sains. Nah, ini yang harus menjadi permenungan dari generasi milenial kita semua. Indonesia harus melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang terbaik di berbagai bidangnya. Untuk apa? Untuk mendorong pada kemajuan ekonomi. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita juga mempunyai kebudayaan. Maka kebudayaan juga harus terus dilestarikan, harus terus dibangun dengan spirit api Islam. Api Islam ini menjadikan hidup kita itu nyaman, hidup kita tenang, hidup kita penuh harapan, dan insya Allah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sudah terasa nih Gus nih, udah 30 menit kita ngobrol terkait dengan api
api keislaman Bung Bung Karno. Karno. Ya. Tapi barangkali memang tidak butuh waktu sedikit untuk mengkaji terkait dengan pemikiran keislaman. Betul, kita Bung lanjutkan Karno. episode yang lain. Iya, kita akan melanjutkan episode yang akan datang. Nah, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Gusmis dan juga Mas Dino terkait dengan pemahamannya. Kita berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, saya Sinta Lestari sebagai pembawa acara. Mari terus gali, kaji, dan ngaji api Islam Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.